Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Ananda Arif dengan NIM 151423139 dari kelas 1G jurusan Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Tujuan saya membuat video ini untuk memenuhi tugas mata kuliah manajemen kelas dengan dosen pengampu yang terhormat Bapak Dr. Rustam Husain MPD. Baik, di sini saya akan memaparkan materi mengenai hambatan-hambatan dalam manajemen kelas. Hambatan-hambatan manajemen kelas. Dalam manajemen kelas akan ditemui berbagai faktor penghambat. Hambatan tersebut bisa datang dari guru sendiri, peserta didik, lingkungan keluarga, ataupun karena faktor fasilitas. Dan dari uraian di atas, tampaklah bahwa kewenangan penanganan masalah pengelolaan dapat diklasifikasikan menjadi 3 kategori, yaitu 1. Masalah yang ada dalam wewenang guru. Seorang guru bidang studi yang sedang mengelola proses pembelajaran dituntut untuk dapat menciptakan, memperhatikan, dan mengembalikan iklim belajar kepada kondisi belajar mengajar yang menguntungkan kalau ada gangguan, sehingga peserta didik berkesempatan untuk mengambil manfaat yang optimal dari kegiatan belajar yang dilakukannya. 2. Masalah yang ada dalam wewenang sekolah. Sebagai lembaga pendidikan, masalah ini harus diatasi oleh sekolah sebagai suatu lembaga pendidikan. Bahkan mungkin jika ada masalah pengelolaan yang tidak bisa hanya diatasi oleh satu lembaga pendidikan, akan tetapi menuntut penanganan bersama antara sekolah. 3. Masalah yang ada di luar wewenang guru, bidang studi, dan sekolah. Dalam mengatasi masalah semacam ini, mungkin yang harus terlibat adalah orang tua. Lembaga-lembaga yang ada dalam masyarakat seperti Karang Taruna, bahkan para pengusaha dan lembaga pemerintah setempat. Selain masalah di atas, ada juga beberapa faktor yang menjadi penghambat dalam manajemen kelas. Adalah faktor guru. Faktor penghambat yang datang dari sini berupa hal-hal seperti tipe kepemimpinan guru yang otoriter, format belajar mengajar yang tidak bervariasi atau monoton, kepribadian guru yang tidak baik, pengetahuan guru yang kurang, serta pemahaman guru tentang peserta didik yang kurang. Faktor peserta didik. Kekurangssadaran peserta didik dalam memenuhi tugas dan haknya sebagai anggota kelas atau suatu sekolah akan menjadi masalah dalam pengelolaan kelas. Faktor keluarga. Tingkah laku peserta didik di dalam kelas merupakan pencerminan keadaan keluarganya. Sikap otoriter orang tua akan tercermin dari tingkah laku peserta didik yang agresif atau apatis. Faktor fasilitas. Faktor ini meliputi jumlah peserta didik dalam kelas yang tidak terlalu banyak dan tidak seimbang dengan ukuran kelas. Besar dan kecilnya ruangan tidak disesuaikan dengan jumlah peserta didiknya. Dalam manajemen kelas, beberapa hambatan atau tantangan yang sering dihadapi oleh guru adalah 1. Gangguan dan ketidakdisiplinan. Siswa yang tidak patuh atau berperilaku tidak teratur dapat mengganggu kondusivitas, menghambat kelas dan proses pembelajaran. 2. Perbedaan tingkat kemampuan. Guru harus mengelola perbedaan ini dan menciptakan lingkungan yang inklusif, di mana semua siswa merasa terlibat dan dapat belajar sesuai kemampuan mereka. 3. Kurangnya motivasi. Siswa yang kurang termotivasi cenderung tidak berpartisipasi aktif dalam proses pembelajaran. 4. Konflik antar siswa. Konflik antar siswa dapat mengganggu kelas dan mempengaruhi iklim belajar. 5. Kurangnya keterlibatan orang tua. Kurangnya keterlibatan orang tua dalam pendidikan anak-anak dapat menghambat dalam manajemen kelas. 6. Kurangnya sumber daya. Kurangnya sumber daya seperti buku pelajaran,
peralatan atau fasilitas yang memadai dapat membatasi kemampuan guru untuk memberikan pembelajaran yang efektif dan menyenangkan. 7. Meningkatnya jumlah siswa dalam kelas. Jika jumlah siswa dalam kelas terlalu banyak, guru mungkin kesulitan memberikan perhatian individu yang cukup kepada setiap siswa. Untuk mengatasi hambatan-hambatan ini, guru dapat menerapkan beberapa strategi seperti 1. Menerapkan aturan dan disiplin yang konsisten. 2. Membangun hubungan yang baik dengan siswa dan melibatkan mereka dalam proses pembelajaran. 3. Menciptakan lingkungan belajar yang inklusif dan mendukung. 4. Menggunakan pendekatan yang beragam untuk mengakomodasi perbedaan tingkat kemampuan. 5. Melibatkan orang tua dan menjalin komunikasi yang baik dengan mereka. 6. Menggunakan sumber daya yang ada dengan bijaksana dan kreatif. 7. Mengelola konflik dengan cara yang adil dan konstruktif. 8. Menciptakan kelas yang interaktif dan menarik untuk mempertahankan minat dan motivasi siswa. Audio Jungle.